kamera. Oke, Noval juga buka kamera kan itu ya bukan foto ya. Fotonya dari samping. Hebat banget loh ini loh teknologinya. Oke, ya teman-teman. Jadi mungkin kita pertama mau mau lihat dulu ya dari beberapa perusahaan yang mungkin teman-teman tahu ya. Pertama namanya kereta api Indonesia. Mungkin ada beberapa kalian juga kan waktu ditanya contoh perusahaan tuh banyak sekali yang mention mengenai kereta api Indonesia. Terus kedua kita akan belajar dari Aqua, terus kemudian juga kapal api ya perusahaan FMCG eh, terkait dengan apa namanya kopi tentunya ya kopi. Nah, yuk semoga kedengaran suaranya ya. Sorry sebentar. Sorry sorry. Oh, menghilang sebentar ya. Saya salah share kayaknya. Clean aja deh. Oke, udah kelihatan YouTube-nya? Udah, Mbak. Udah. Udah, Mbak. Oke, great. Bentar ya. Oke, itu satu ya dari KAI. Terus coba kita lihat yang berikutnya. Mbak Melisa, maaf Mbak. Mm-mm. Kenapa? Suaranya nggak kedengeran ya? Suaranya nggak kedengeran Mbak. Oke, sebentar ya. Yang lain juga nggak dengar suaranya ya? Enggak, Mbak. Oh, sorry, so Iya, Mbak. sorry. Ada di dia harusnya otomatis share with sound kan ya? Tahu nggak? Is there anything I need Biasanya to ada do? Sumpah. ada option yang Mbak buat sebelum share screen tuh ada centang buat share And soundnya di sebelah bawah. you know I cannot find it. I'm sorry. Wait, wait, wait. Coba ya. Iya nih, very bad. Coba nanti saya share ininya aja deh, linknya ya. Tapi ada tulisannya ya, kira-kira ya. Sorry, sorry, maaf. Tuh kan. Wait, 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 wait. Oke, maaf. Ini tidak terlalu, tidak merupakan my strong. Wait. Oke. Sorry. Let me check. Ah, oke. Ini saya share aja ininya ya. Udah. Suaranya masih tetap nggak kedengeran. Udah keluar. Udah. Oke, that's great. Oke, itu contohnya ya. Terus berikutnya, coba kita. Ups, sorry sebentar ya. Coba kita lihat yang kapal api. Nah, agak ada iklan. Oke, sorry.
Oke, itu tadi beberapa contoh aja ya teman-teman ya, yang ekstrim ya. Kalau kita bicara employee communications, tentunya Mas, why? Kenapa dia tiba-tiba kenapa kamu jadi oke, kembali lagi ke slide saya ya. Tadi itu kan contoh-contoh ekstrim apa yang terjadi kalau misalnya, Analisa, sorry. employee ya? Yang video tadi yang di YouTube masih main, mungkin di tempatku ya, nggak tahu teman-teman yang lain. Oh, I'm sorry. Mungkin bisa Sorry di-close sorry dulu ya. atau ditutup. Oke. Yes yes yes, I'm sorry. Alright, let's just go to the slide ya. Oke, thank you, Joan. Ya, jadi tadi contohnya itu adalah contoh teman-teman kalau misalnya kita bicara employee communications went bad, gitu ya. Jadi hal yang possible, yang terburuk tuh apa? Pasti kalian, pernah denger lah, "Ini macet banget nih, kenapa kira-kira?" Gitu ya. Sekarang slide-nya sudah kelihatan? Sudah. Oke, that's good good. Nah, eee, ini tuh contoh ekstrim gitu ya. Jadi, sebetulnya, tidak berarti kemudian nanti kerjaan kalian kalau sebagai corporate communications, itu menangani demo-demo gini, enggak. Tetapi yang saya mau bilang adalah, biasanya kalau di dalam suatu organisasi, di dalam suatu perusahaan, ketika komunikasi dengan karyawannya tidak dikelola dengan baik gitu ya, maka hal itu bisa terus-terus menumpuk pada akhirnya kemudian jeger, itu bisa, mereka pada akhirnya demonstrasi gitu ya. Artinya ada ketidakpuasan, antara, karyawan dengan perusahaan gitu kan ya. Jadi mereka merasa misalnya kayak dalam kasus-kasus yang kalian lihat ini, oh perusahaan tidak berlaku adil misalnya. Kalian juga ingat, eee, waktu saya bercerita mengenai, reputasi. Bagaimana membangun reputasi perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu, tidak, tidak memiliki kinerja yang baik, dalam hal ini memang misalnya mereka tidak memperlakukan karyawan dengan baik, maka, sebagai humas gitu ya, sebagai corporate communications, apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa tuh membela reputasi perusahaan di mata publik gitu ya, karena memang pada kenyataannya misalnya, apa yang mereka lakukan itu terhadap karyawan tidak baik. Tapi seringkali sebetulnya ini adalah masalah internal yang harusnya bisa dikelola dari awal gitu ya. Kalau misalnya kayak tadi proses PHK, mungkin harusnya di balik layar itu ada proses negosiasi ya, baik dengan serikatnya, bagaimana memastikan supaya, serikat pekerja itu bisa memahami kondisi perusahaan gitu ya. Kalau konteksnya PHK itu sedikit lebih rumit karena memang, orang biasanya kan ngejar, uang pesangonnya gitu ya. Jadi tetapi tentu saja forum dialognya harus ada, terus keterbukaan dari manajemennya, terus sikapnya seperti apa, apakah mereka kayak nggak mau tahu pokoknya gue mau PHK hari ini gitu ya, atau mereka misalnya melakukan pendekatan secara baiklah ya intinya ya. Jadi, untuk memastikan misalnya karyawan juga nggak kaget, misalnya nggak langsung tiba-tiba putus hubungan kerja, hari ini kerja, besok enggak gitu ya. Itu kan semua mempengaruhi dan itu semua yang namanya, komunikasi, dengan karyawan. Ini ada beberapa contoh lagi tapi mungkin karena waktu kita nggak lihat aja ya. Ini juga terjadi di perusahaan-perusahaan lain yang mungkin kalian juga pernah kenal. Nah mungkin, ada beberapa juga, dari kalian yang pernah baca ceritanya gitu ya, bagaimana karyawan itu bisa walk out atau mereka misalnya rata-rata sih bentuknya demo ya, atau misalnya kadang-kadang, mereka tuh, misalnya ranting ya, apa sih istilahnya, nge-post sesuatu di sosial media yang menyatakan kekecewaannya, terus kemudian itu menjadi viral misalnya, itu juga salah satu bentuk, eee, dari apa, salah satu bentuk nyata dari komunikasi karyawan yang kita tidak kelola, secara baik gitu ya. Nah, sebetulnya kalau bicara tentang employee communication itu maksudnya apa sih, gitu ya. Yang pertama adalah, tentunya adalah komunikasi antara seorang manajer ya, seorang atasan dengan bawahannya, ya. Kalau misalnya, antara tim dengan departemen head-nya misalnya, itu adalah komunikasi, yang kita sebut sebagai manajemen communications. Nah, kemudian yang satu lagi ini adalah yang namanya corporate informations and communication system. Nah, kalau ini bicara tentang penyebaran informasi mengenai organisasi kepada karyawan di seluruh level gitu ya, dan di seluruh fungsi di dalam organisasi tersebut. Tujuannya apa? Supaya mereka tetap
terinformasikan mengenai corporate matters. Nah, ini rata-rata adalah perannya kita corporate communications. Jadi corporate communication tuh nggak ngurusin apa namanya, komunikasi antara bos dengan bawahannya misalnya, nggak ngurusin, lebih ngomongin bagaimana, kita itu bisa menyampaikan pesan-pesan, informasi terkait organisasi, misalnya ada kebijakan baru ya, ada produk baru yang diluncurkan gitu ya, terus kemudian ada apalagi misalnya, ada apa namanya, ada informasi mengenai kapan nih pembagian THR misalnya gitu ya. Kemudian atau misalnya ada informasi mengenai, apa, produk knowledge gitu ya, itu semua kita mau sampaikan kepada karyawan. Fungsinya apa? Supaya mereka tetap terinformasikan, jangan sampai karyawan itu menjadi pihak terakhir yang, nggak tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan. Ya misalnya jangan sampai ada orang nanya, "Kantor lu ngeluarin produk baru ya?" Terus mereka akan bilang, "Enggak, gue nggak tahu," gitu. Itu kan nggak boleh terjadi karena bagaimanapun, karyawan itu adalah ambassador-nya perusahaan, ya. Terus apakah memang harus Korkom yang, memberikan informasi itu? Belum tentu, ya, karena fungsinya itu bisa dilakukan berbeda-beda tergantung organisasinya. Kalau misalnya hubungannya dengan, apa namanya, kayak tadi, THR kapan dibagikannya, bonus kapan dibagikannya, kadang-kadang itu dilakukan oleh HR, ya kan, karena itu memang informasinya terkait dengan human resources. Tapi kalau misalnya yang sifatnya lebih umum, misalnya, apa, bentuknya edukasi kah, atau misalnya pesan dari manajemen ya, misalnya ada pesan nih, awal tahun misalnya gitu ya, terus, direksi mau menyampaikan sesuatu, nah itu biasanya diolahnya oleh corporate communications. Tapi, bisa juga tergantung kalau misalnya organisasinya nggak punya Korkom misalnya, oh berarti itu misalnya dikeluarkan oleh, humasnya gitu ya. Jadi again kita bicara soal function gitu ya, nggak berarti kita, tapi kembali lagi yang melakukan siapa ya, ini, adalah orang yang memang di-assign untuk melakukan komunikasi, internal gitu ya. Sampai sini paham atau nggak jelas? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah kemudian kalau kita bicara, jenis-jenis komunikasi itu ada yang namanya downward. Jadi informasinya, mengalirnya tuh gini dari atas, dari organisasi yang paling tinggi gitu ya, terus kemudian ngasih tahu ke bawah ya. Kemudian ini kayak misalnya pesan dari manajemen gitu ya, atau misalnya, pokoknya dia top down. Jadi dari atas, dia ngasih tahu, "Ini loh, kalian harus melakukan ini, kita tahun ini strateginya apa," misalnya, atau "Kali ini kalian harus mengikuti survei," atau apa, itu semua top down. Tapi kalau misalnya upward, itu, adalah sebaliknya gitu ya. Jadi kita mengizinkan karyawan untuk bisa, menyampaikan aspirasinya ya. Itu pasti nanti medianya beda lagi gitu ya, karena dia bentuknya upward, kita mengizinkan karyawan menyampaikan idenya gitu ya, atau memberikan kritik atau misalnya memberikan respons terhadap, suatu informasi dari perusahaan gitu ya. Jadi either dia turun atau kita ngasih kesempatan untuk upward communications nih, di mana employee juga punya kesempatan untuk bersuara. Ya, itu saya rasa sih cukup sederhana ya, gitu bentuknya. Terus kemudian kalau kita bicara, apa namanya, kalau bicara organizational identifications ya. Jadi sebetulnya komunikasi, dengan karyawan itu, apa namanya, punya impact yang sangat besar terhadap organizational identifications. Kalau kalian baca di jurnalnya ya, yang namanya organization identifications adalah persepsi dari, seseorang gitu ya, bagaimana dia merasa dia, apa ya, belongingness-nya, dia dia merasa dia adalah milik dari perusahaan tersebut. Gitu ya, "Oh siapa? Oh saya anak, yang kerja di Google," misalnya, atau, "Oh saya kerja di Apple," atau misalnya, "Oh, saya adalah orang yang kerja di Tokopedia," misalnya. Jadi dia sangat, apa ya, sangat merasa, oh dia, belong to, dia adalah, menjadi bagian dari organisasi tersebut. Nah, employee communications ini punya impact yang sangat besar terhadap organizational identifications. Jadi, dia nggak malu gitu loh kalau dibilang, "Oh gua kerjanya di sini, gua kerjanya di Nestle, gua kerjanya di Unilever," gitu, karena dia merasa, "I belong to this company." Ya, dan salah satu yang bisa membangun itu adalah sebetulnya employee communications, ya. Nah kemudian,
Nah, kadang-kadang di perusahaan itu kenapa sih kita bicara ada suara ya, tadi kan ada upward communications ya, kita bicara ada suara, ada bicara keheningan ya, silence. Sebetulnya eh, seberapa jauh sih kita mengizinkan karyawan itu untuk bicara gitu, atau misalnya didengarkan atau bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Ya, kalau misalnya kita lihat dari sini, sebetulnya kenapa sih rata-rata ada nih nanti mungkin kalian kerja di perusahaan yang apa sih, senengnya tuh bener-bener, udahlah lu nggak usah ngomong gitu ya. Jadi misalnya dia nggak memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk bicara. Rata-rata itu karena mereka biasanya takut terima feedback yang negatif dari karyawan, ya. Kemudian, ada keyakinan bahwa ya udahlah ya yang manajer kan yang lebih tahu gitu loh mengenai, apa sih hal-hal yang terkait dengan organisasi. Kemudian memang secara iklim, secara budayanya, perusahaan tersebut tuh tertutup gitu. Jadi nanti dalam dunia kerja, kalian tuh antisipasi aja nih, kalian bisa lihat-lihat kira-kira di perusahaan kalian bentuk komunikasinya seperti apa nih? Apakah memang, apa namanya, yang membuka diri untuk, berkomunikasi gitu ya, mengizinkan karyawannya untuk menyampaikan pendapat atau enggak gitu ya, dan ini terjadi teman-teman ya, tidak hanya sekedar di perusahaan apa ya, bahkan di perusahaan besar sekalipun, tidak berarti kemudian mereka memberikan kesempatan buat karyawannya itu untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, gitu ya. Ini adalah contohnya aja. Kemudian channel-nya juga beda-beda teman-teman ya, kadang-kadang, bisa jadi kita di suatu organisasi kan punya channel yang terbatas gitu ya, tapi kita punya generasi yang beda-beda nih di dalam organisasi. Misalnya, generasi boomer gitu ya, mungkin udah yang big-big boss-nya gitu, terus kemudian kita punya Gen X-nya, manajer-manajer levelnya, terus kita punya Gen Y, dan kita punya kalian nih nanti Gen Z. Tentunya sebetulnya yang harus kita pikirkan adalah, channel mana yang kita mau gunakan, supaya, karyawan itu, apa namanya, supaya informasi yang disampaikan karyawan itu, efektif gitu ya. Apakah, misalnya hanya melalui email aja cukup gitu, atau melalui intranet aja cukup gitu ya, atau harus ada cara lain yang lebih kreatif. Nah, itu adalah mengenai channel-nya. Terus kemudian sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebentar ya, sebentar intermezzo. Mbak, belum? Sorry sebentar intermezzo ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Mbak, Udah saya cukup mau jelas? tanya dong. Boleh. Noval ya? Eh, Siapa ini? iya Mbak, Oke, iya mau nanya Novel. apa? Jadi kan eh, saya jadi keinget nih, tadi kan sempat ngomong tentang organizational identification, di mana karyawan Yes, merasa ada sense of belonging kepada betul. perusahaannya gitu. Dan Yes. ketika saya melihat gambar yang tadi tuh yang ada baby boomer, Gen Iya. X, Gen Y, dan lain-lain itu, saya jadi bertanya-tanya, kan saya sering kali melihat gitu di Twitter, banyak banget anak-anak sekarang yang kayaknya tuh dia tuh baru kerja berapa lama loncat perusahaan ini, baru kerja berapa lama loncat lagi gitu. Saya tuh merasa sepertinya ada sesuatu yang menyebabkan generasi sekarang tuh tidak punya sense of belonging terhadap suatu perusahaan itu. Sementara kalau kita lihat mungkin orang-orang yang Gen Y, Gen X, itu mereka tuh walaupun struggling di situ, tapi mereka tetap setia gitu. Kira-kira apa ya yang membatasi atau menghalangi gitu
generasi sekarang untuk tidak mempunyai kayak mindset yang sama gitu Mbak. Iya. Oh, that's a very good question. Betul ya, dan sebetulnya nggak cuma di Twitter, itu sudah menjadi kayak kajian lah ya. Kalau misalnya kita bicara, kalau dulu saya S2-nya kan psikologi terapan sumber daya manusia ya. Di situ kita tuh banyak banget membahas contoh-contoh kasus. Kenapa sih ini ya generasi muda ini seperti kutu loncat gitu ya. Jadi mereka tidak mau apa namanya stay di perusahaan untuk waktu yang lama. Sebetulnya ada ada hal-hal tertentu yang kita bisa kendalikan, ada yang kita nggak bisa kendalikan. Kalau misalnya tadi pertanyaannya Noval adalah kenapa sih kok bisa generasi kalian kayak nggak mau kayaknya nggak mau stay lama gitu ya. Kalau menurut saya dan dari beberapa hal yang, saya baca itu sebetulnya sangat, apa namanya ya, eee, sangat dipengaruhi oleh how you guys are raised gitu ya. Bagaimana kalian dibesarkan di era, eee digital, teknologi yang semuanya tuh serba cepat ya, semuanya serba instan gitu ya, dan apakah itu salah? Ya tentunya enggak juga gitu ya, tetapi ya that's the reality yang kita harus hadapi dan itu menjadi PR, buat semua organisasi. Gimana memastikan, bahwa generasi kalian itu terus merasa terstimulasi, terus merasa tertantang untuk bisa, melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, di lain pihak mungkin sebetulnya yang perlu kalian sebagai Gen Z itu perhatikan adalah, mungkin kalian juga, harus bisa ngebuka mata bahwa nggak ada salahnya loh belajar dari, generasi-generasi yang lebih, senior misalnya gitu ya. Karena setiap generasi itu punya value yang sebetulnya pasti baik adanya. Nah, balik lagi dalam konteks kita lagi belajar employee communications nih, gimana caranya, perannya gimana? Oh pastinya sangat besar gitu ya, karena artinya kita harus membuat, komunikasi itu menjadi lebih menyenangkan supaya misalnya karyawan menjadi lebih betah, gitu ya. Misalnya at least kalau mereka, apa, at least mereka tetap merasa mereka bangga pernah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Nah, tapi tentunya kalau untuk bicara HR ya, dari sisi HR itu artinya PR besar gimana caranya memastikan agar generasi-generasi muda itu merasa tertantang, terus mereka punya karir path yang jelas gitu ya. Oh, dalam 2 tahun kamu punya ambisi apa, kamu mau apa yang bisa perusahaan bantu gitu. Nah, itu yang dibantu dikomunikasikan oleh, apa, Korkom misalnya gitu ya, kalau memang HR membutuhkan bantuan. Walaupun kadang-kadang biasanya itu yang gerilya adalah HR-nya sendiri gitu. Jadi, semoga ini menjawab pertanyaan saya Noval ya, tapi saran saya sih sebagai, apa namanya, mungkin saya masuk dalam generasi X gitu ya, kepada kalian nanti kalau misalnya kalian kerja, jangan mau terpaku pada stigma stigma tersebut gitu ya, karena balik lagi itu semua, ada di keputusan individu dan saya nanti ada Kak Joan di sini yang hadir yang mewakili Gen Z juga mungkin ya. Mungkin nanti dia juga bisa bercerita, secara langsung gimana sebetulnya pengalaman, dia berada di, eee, perusahaan yang, generation gap-nya tuh lumayan beragam gitu ya, tapi, kemudian, pengalamannya seperti apa. Gitu ya Noval ya, semoga menjawab ya. Baik Mbak, terima kasih Oke, Mbak. iya. Nah sekarang langsung aja deh Joan ya, jadi saya mau bentuknya nih ceritanya kalian dengerin podcast, tapi kalian jangan bobo ya karena nanti ini kalau di kalau di Zoom itu bisa ini nggak sih di-pin side by side gitu nggak bisa ya? Atau view-nya speaker ya? Tergantung setup-nya ya? Oke, Oke, bisa ya di coba. Oh, that's good, bisa di-pin ya. Oke, jadi guys, I would like you guys to welcome, my colleague. Halo Oh. semuanya. Aku Joan. Iya, Halo, iya. Nah, jadi, Joan, thank you so much, karena saya agak bingung gitu ya, sebenarnya gimana nih caranya supaya teman-teman bisa tetap tertarik dengerin kuliah di mana mereka minggu depan udah libur panjang gitu ya. Jadi supaya apa namanya, supaya lebih menarik mungkin ya, kita, mencoba untuk, bikinnya interaktif dan saya berterima kasih sekali Joan bersedia untuk hadir
mendadak juga gitu ya Joan ya. Untuk bisa saya tanya-tanya gitu sebagai saksi Saksi. orang yang akhirnya bergelut di bidang corporate communications ya. Mungkin Joan sebelum saya ngoceh lebih panjang, coba deh Joan memperkenalkan diri, sekalian bisa menjelaskan latar belakang pendidikannya gitu ya, kuliah di mana, angkatan, dan kemudian pengalaman karirnya. Silahkan Joan. Oke, Mbak Mel, thank you for having me. Teman-teman juga thank you. Dan I can kenalan, seneng banget bisa di sini dan ngobrol bareng sama kalian gitu ya. Jadi tadi sempat di-mention sama Mbak Melisa, halo, nama aku Joan Amelinda, tapi aku biasanya dipanggilnya Joan. Nah, aku dulu berkuliah di Institut Teknologi Bandung dan ngambilnya tuh desain komunikasi visual atau biasanya juga dikenal dekat dengan DKV. Nah, aku tuh angkatan 2017, jadi masih masuk Gen Z lah ya gitu. Dan habis itu setelah waktu aku kuliah itu aku belajarnya tuh ya masih menyinggung komunikasi, tapi bidangnya tuh yang lebih kreatif, visual gitu ya. Yang bikin graphic design, yang bikin motion, yang bikin video, aku tuh belajarnya lebih ke sana. Nah, setelah aku lulus, aku tuh sempet loh magang intern di Corporate Communication-nya Mark Indonesia. Jadi memang dulu sama Mbak Melisa juga di bawah. Tapi aku dulu internnya sebagai graphic design. Jadi memang masih align ya dengan kuliah aku dulu. Nah, di sana tuh responsibility aku adalah membuat media-media kreatif komunikasi, baik itu untuk internal ataupun external communication. Internal tuh misalnya kalau misalnya lagi campaign, kalau misalnya butuh bikin video, terus abis itu kalau misalnya yang eksternal, aku dulu bikin konten sosial medianya Work Indonesia. Kayak gitu. Nah, aku tuh sebenarnya cukup singkat ya Mbak, waktu itu internnya. Karena aku sebulan setengah tuh cabut. Kenapa? Karena waktu itu aku dapat panggilan dan kesempatan untuk kerja di Halodoc. Waktu itu aku di Halodoc, sebenarnya masuk ke dalam anak perusahaannya Halodoc, yaitu namanya Bidanco. Nah, di situ aku juga sebagai graphic design. Di situ role aku tuh bertanggung jawab mulai dari aku tuh mimin sosmednya Bidanco deh waktu itu. Jadi mulai dari mendengar research-nya UX, terus habis itu kayak research product manager, terus habis itu aku yang bikin konten, campaign dengan bergantung pada tujuan akuisisi sosial media waktu itu. Nah, terus habis itu aku create kontennya dan beberapa juga aset buat aplikasinya Bidanco dan Halodoc gitu. Nah, tapi berapa lama aku di Halodoc? Aku 3 bulan. Balik lagi kenapa? Bukan karena aku loncat-loncat, tapi waktu itu kebetulan aku seneng banget dapat kesempatan buat balik lagi ke work gitu ya. Tapi kali ini aku tidak menjadi graphic design. Aku menjadi CSR officer dan creative communication. Itu tahun 2022 awal lah ya gitu. Dan sampai sekarang aku masih jadi creative communication dan CSR officer di Mark Indonesia. Di bawahnya setim sama Mbak Melisa juga. Gitu, Mbak. Oke, thank you. Suara saya masih kedengeran kan ya? Dengeran, Mbak. Okay, that's great. Thank you, Joan. Again, it's a pleasure to have you here. Karena dari sisi angkatan sebetulnya Kak Joan ini juga banyak sekali akhirnya berinteraksi dengan adik-adik intern gitu ya, yang kebetulan ada kakak kelas kalian juga ya, yang sedang internship saat ini di kantor kami, namanya Ezra. Mungkin ada yang kenal atau mungkin yang belum kenal juga gitu ya. Nah, sekarang Joan kan apa ya, jurusannya tuh DKV gitu ya. Jadi orang asumsinya wah ini pasti hanya desain gitu ya. Terus kamu tuh masuk ke departemen spesifik yang namanya corporate communication gitu ya. Pernah nggak Ya. kepikiran sebelumnya apaan sih departemen corporate communications gitu ya? Mungkin sebelum gabung dan sesudah kamu bekerja di departemen ini gitu. Sebetulnya apa sih sebetulnya persepsi yang Joan miliki atau mungkin kesannya gitu? Oke Mbak, ini menarik banget sih, ini seru. Jadi waktu dulu aku graphic design, aku intern kan ya Mbak, dulu juga sempat intern. Dan aku tuh berpikir corporate communication itu semua timnya tuh ramah banget. Terus habis itu kayak, apa ya, pekerjaannya tuh luas dan menyenangkan gitu ya. Aku kan memang tadi kan DKV, jadi memang komunikasi, tapi selama ini ternyata dunia aku tuh sempit banget. Karena yang aku pegang itu komunikasinya hanya yang berbentuknya visual. Jadi kayak pengalamannya menarik banget kayak gitu. Dan
karena spesifik farmasi, itu tuh kayak justru aku juga dulu merasa menarik ya waktu pertama kali intern, adalah karena aku juga dapat banyak pengalaman dan juga di corporate communication department sendiri ya, Mbak. Aku seneng banget karena di situ tuh dikasih untuk speak up. Jadi aku tuh selalu dilibatkan di dalam setiap project dan aku bahkan ditanya di akhir, "Ayo Dede Joan," waktu itu masih Dede ya, "Ayo Dede Joan, apakah kamu ada pengalaman atau ada kamu share ide-ide kamu?" Which is itulah yang bikin aku jatuh cinta sama work. Makanya aku mau balik lagi. Nah, waktu udah di kerjaan sih, masih sama, semua orang tuh ramah banget, lingkungannya tuh positif banget. Kalau tadi, Naufal bilang ya baca di Twitter, duh kok banyak banget yang loncat gitu ya, aku juga sering baca. Ingat gak sih beberapa waktu yang lalu tuh sempat nge-trend tentang toxic environment di perkantoran? Ada yang diseret-seret lah, kayak musti datang hari Sabtu dan sebagainya. Nah, I didn't find it at all di work gitu ya. Jadi semua orang kalau bisa di-encourage untuk jaga work life balance, banyak kegiatan. Terus habis itu juga yang aku cintai banget adalah di sini, semua orang itu di-encourage untuk speak up. Jadi, dan juga tidak ada senioritas-senioritas yang terlalu bagaimana. Jadi bisa loh aku tuh makan sama direktur kalau aku mau gitu, dan itu sangat menyenangkan buat aku gitu. Mungkin itu salah satu yang bikin aku betah juga ya, udah 2 tahun guys, and counting. Oke. Oh, amin. Gitu. Oke. Tapi dari sisi korkomnya sendiri, kesannya pekerjaannya gimana, Joan? Kalau kemarin kan teman-teman ini belajar ya, fungsinya korkom itu kan sebetulnya pastinya komunikasi internal dengan eksternal gitu ya. Kalau sebetulnya, oke lah kita fokusin sekarang yang internal gitu ya. Eh, Joan kan sebagai creative communications gitu. Nah, Ya. kira-kira yang Joan gunakan itu medianya seperti apa kalau di Merck untuk komunikasi Oke. internal? Ya, oke. Kalau untuk komunikasi internal, mungkin sedikit gambaran dulu ya, Mbak, buat teman-teman di sini. Di Merck itu kan, employee-nya itu tidak hanya office-nya di Jakarta. Ada juga teman-teman area yang di beda pulau kan ya, Mbak, ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa gitu ya. Nah, karena itu biasanya media komunikasi employee-nya dibagi 2, ada yang online, ada yang offline gitu. Online supaya teman-teman yang di area juga bisa tahu. Biasanya kalau yang online itu kita bentuknya digital. Jadi newsletter gitu ya. Biasalah newsletter, terus lewat email atau lewat chat gitu ya. Buat yang preferred ada yang pakai Teams atau yang generasi lebih X biasanya pakai WhatsApp kayak gitu. Nah, terus habis itu juga biasanya kita pakai video-video yang kita share. Terus kita juga punya intranet sendiri ya Mbak di Merck gitu. Jadi kita punya Eva, itu namanya itu buat artikel atau update news yang latest dari Merck. Dan juga abis itu juga kita punya Facebook Merck namanya Yammer. Di situ teman-teman Merck Indonesia semuanya bisa sharing their practice misalnya atau misalnya just hobi, they have pets gitu, mereka bisa post di sana. Itu kalau yang digital. Nah, habis itu kalau yang offline, untuk teman-teman yang ada di Jakarta, Jabodetabek lah ya kurang lebih, itu biasanya kita mengadakan, town hall yang bersifat fisik. Tapi town hall ini juga kita siarin secara hybrid sih, jadi kayak bisa juga teman-teman area nonton, terus habis itu juga kalau misalnya lagi komunikasinya bentuknya campaign, gitu ya, kita bisa, bikin instalasi misalnya. Waktu itu, aku ingat banget lagi colorectal cancer awareness month, jadi kanker usus besar. Supaya menarik, kita membuat instalasi yang gambarnya tuh kayak, bukan gambar ya, kita print baju warna biru yang ada gambar usus, terus kita bisa scan, kita bilang aja, "Penasaran? Scan," gitu. Nah, terus habis itu teman-teman tuh bisa dapat awareness tentang colorectal cancer, misalnya kayak gitu. Itu bentuk yang instalasi ya. Terus habis itu juga pastinya ada poster yang kita pajang di kantor, roll up banner, terus habis itu juga bahkan sebenarnya ya Mbak, nggak tahu ini termasuk juga atau enggak, tapi desain kantor Merck, dinding-dindingnya itu mengandung nilai-nilainya Merck gitu, itu termasuk komunikasi offline juga. Dan yang terakhir itu influencer, influencer Merck. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi bikin event, kita lagi berusaha menyampaikan komunikasi tertentu sama rekan-rekan di Merck Indonesia, kita minta tolong, beberapa influencer yang cukup banyak kenalan gitu ya, untuk